ResNet 50 sama 101 dan 152 punya konsep lain namanya tuh bottleneck residual block, Mas. Alasannya apa? Betul. Ternyata untuk network yang dimensinya lebih gede, Hmm. dengan kondisi residual block seperti ilustrasi di atas tadi ya, itu makan Hmm. komputasi yang sangat berat lah intinya ya. Ya. Kalau kita bayangin kalau 150 layer aja gitu ya, nah makan RAM, lama gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk nge-tackle tersebut, maka ada versi residual block yang dimodifikasi agar tujuannya itu mereduksi computational complexity, agar nggak terlalu kompleks, nggak terlalu banyak yang dihitung gitu ya, tanpa menghilangkan kemampuan residual blocknya. Caranya gimana? Jadi dia modif. Dia tambahin beberapa convolution layer, tapi yang ukurannya kecil, konvolusi satu kali satu, yang channelnya itu direduksi 4 kalinya. Jadi kalau masnya Oh. expect misalkan outputnya 100, ketika lewatin sini tuh Hmm. jumlah channelnya direduksi jadi cuma 25 gitu ya. Nah, si channel yang jumlahnya 25 ini yang diproses untuk masuk layer di bagian dalam. Di bagian akhir dibalikin lagi ke 100. Agar apa? Agar dimensionnya sama gitu. Sama dengan yang inputnya. Karena pas di input kan 100 channel juga ya. Kenapa harus dibagi 4? Ya biar pas masuk di bagian tengah ini bisa lebih kecil seperempatnya. Ya Ya, jadi karena kecil. seperempatnya lah gitu ya. Bayangin kalau misalkan tetap menghitung dengan sebanyak 100 channel. Berat banget. Ini baru satu blok. Bayangin ada 150 layer gitu. 122. Wah, ini. Nangkep ya? Nangkep, Mas. Nangkep, Mas. Nah, makanya kalau kita implement ini struktur bottleneck residual block, tapi ingat, ini hanya ada di ResNet 50, 101, sama 152. Kita bisa define kayak gini. Awalnya sama, Hmm. tapi dia ada bottleneck channel. Yang tadi saya bilang dibagi 4 ya. Makanya output, kalau misalkan tadi output channelnya expect 100, nah dia dibagi 4. Habis itu, nah tinggal apply aja konvolusi satu kernel satu dimensi dan lain sebagainya. Ini persis sama. Sisanya itu masih mirip. Kita jahit, kita apply shortcut gitu ya. Cuma jumlah konvolusinya dan caranya di sini tuh dia beda gitu. Susunan layernya lebih banyak, tapi banyaknya informasi yang di dalam residual block ini lebih kecil karena dibagi 4. Oh iya, Walaupun layernya lebih kecil-kecil. banyak gitu ya. Nah, tujuannya Hmm. tadi yang saya bilang reduce computational complexity. Nah, cara makainya gimana nih kalau bottleneck residual blocknya kayak gini? Nah, di sini Oh, kalau kita define ResNet 50 ya, strukturnya kayak gini, persis sama, cuma residual blocknya diganti jadi bottleneck residual block, dan layernya kalau ResNet 50 kayak gini. Kalau kita perhatiin kok sama ya, 3463-nya sama dengan ResNet 34 ya. hmm. Bener nggak ini ada 50 layer gitu ya? Nah, ini harusnya benar. Karena apa? Sekarang residual blocknya pakai bottleneck residual block, di mana jumlah convolution layer di dalam residual blocknya itu bukan dua sekarang, tapi jadi tiga. Satu, dua, dan Oh, tiga. benar-benar jadi Kalau tiga. tadi di atas kan residual block yang biasa cuma dua ya, Ah, Mas. benar dua. Kalau bottleneck residual block ada tiga. Makanya ketika dia jumlah bloknya ada 3 plus 4 plus 6 plus 3 kan 16 ya. Hmm. Nah, 16-nya itu bukan dikali 2 untuk dapetin jumlah convolution layer di dalam internal residual blocknya, tapi dikali 3 karena kita pakai bottleneck residual block. 16 kali 3 berapa tuh? 6 kali 3 18, 48 Ada. ya. Nah, empat puluh Hmm. delapan ditambah 2 layer, satu layer konvolusi paling awal yang 7 kali 7 kernelnya, dengan layer convex Ah, layer di bagian ujung. Nah, Connect totalnya ada 50 kan? dulu. Iya, Mas. Nah, begitu pula yang ResNet 101 juga ya. Ini tinggal dijumlahin aja ada berapa, dikali 3 karena pakai residual block, dapetin jumlah layernya, plus 2 gitu ya. Yang 100, ResNet 152 juga sama. Nah, itu overview bagaimana si bottleneck residual block dan residual block tadi di atas untuk mengkonstruk ResNet mulai dari yang paling kecil, ResNet 18, ResNet 34, Hmm. ResNet 50, sampai paling besarnya itu ResNet 152. Nah, kita Oke, akan Mas. cobain ke tes gitu ya. Kita akan load modelnya, model yang ResNet
kecil aja ya, yang 108 yang ResNet 18 ya. Kita akan Mhm. load si ResNet 18 ini, saya instantiate ke variabel namanya model. Nah, Model, oke. di sini tuh saya akan feed forward sebuah tensor dummy lah gitu ya, random isinya angka random gitu ya. Dimensinya 224 kali 224, mocking ukuran image net dataset gitu ya, satu gambarnya dengan batch size satu gitu ya. Ada 3 channel. Jadi ini persis seperti gambar dummy ya, isinya apa ya? Isinya ya random pixel aja. Itu makanya pakai touch random. Gunanya buat apa? Untuk ngecek bener nggak si model ResNet 18-nya ada error nggak ketika dimasukin tensor dengan ukuran ImageNet ya. Kalau nggak ada error, selanjutnya kan bisa kita tinggal apply aja pakai dataset kita yang ukurannya 224 kali 224. Nah, kita Oke. running. Nah, nggak ada error. Dan kita bisa lihat nih output dimensi hasil ini gitu ya. Dia ukurannya 1 kali 1000. 1000 karena ada Dari 1000 kelas data di kelas. ImageNet ya. Hmm. Oke. Nah, sampai tahap ini kita udah berhasil merekonstruksi, ngebangun model ResNet 18 persis sama seperti yang diimplementasiin di original papernya. Seperti yang tadi kita tunjukin. Bahkan kita juga tunjukin bottleneck residual block gitu ya untuk ResNet 50 sampai ResNet 152 gitu ya.